Bab 2846. Mendengar hal tersebut, Surya pun menghentikan langkahnya dan berbalik. Dia menatap kedua penjaga tersebut dan berkata sambil tersenyum, "Kakak-kakak sekalian, aku memang mencari seseorang. Aku ingin tahu apa kakak berdua bisa membantuku." Kedua penjaga itu saling berpandangan. Kemudian, mereka berdua tertawa hampir bersamaan. Bagaimanapun, bekerja di kediaman penguasa kota jauh lebih baik dibanding pekerjaan kebanyakan kultivator biasa. Lagi pula, di kota utama di Vente ini, sangat sulit bagi kultivator biasa untuk bisa bertahan hidup. Mereka hidup dalam ketakutan setiap harinya. Akan tetapi, sebagai penjaga kediaman penguasa kota, mereka merasa seperti memiliki jimat penyelamat jiwa. Bagaimanapun, tidak ada yang akan berani menyerang penjaga kediaman penguasa kota dengan sesuka hati. Jika tidak, hal tersebut pasti akan menyinggung penguasa kota. Jika sudah seperti itu, orang tersebut pasti akan dihukum oleh penguasa kota. Penjaga itu berkata, "Bukan gak mungkin untuk meminta kami membantumu. Tapi, semua itu tergantung dari ketulusanmu." Surya mengerti. Kemudian, dia buru-buru mengeluarkan 2 koin emas dari cincin dimensi dan berkata, "Kakak penjaga, terima kasih karena sudah merepotkanmu." "Hanya 2 koin emas." Penjaga itu berkata dengan nada menghina, "Oke. Kalau begitu, katakan padaku siapa yang kamu cari." Surya mengerutkan kening dan berpikir sebentar. Kemudian, dia berkata, "Aku nggak tahu nama orang yang kucari itu, karena dia nggak memberitahukan namanya kepadaku. Tapi, dia itu adalah teman lamaku. Kakak penjaga, aku akan sangat berterima kasih kalau kalian mau mencari tahu di dalam kediaman penguasa kota, untuk melihat apakah teman lamaku itu ada di kediaman penguasa kota atau permintaanmu itu baru bisa kami lakukan setelah pergantian penjaga. Sebaiknya kamu tinggalkan saja alamatmu." "Oke, kutunggu di kedai minuman besok siang." "Oke, kami mengerti. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu mencari tahu. Tapi, kami nggak yakin apakah teman lamamu itu bekerja di kediaman penguasa kota atau enggak. Jadi, sebaiknya kamu nggak terlalu berharap." "Aku mengerti. Terima kasih banyak kakak-kakak penjaga." Setelah berkata seperti itu, Surya pun berbalik dan pergi. Jika Oberon berada di kediaman penguasa kota saat ini, seharusnya dia tahu jika Surya sedang mencarinya. Dengan begitu, Oberon pasti akan pergi ke kedai minuman untuk menemui Surya besok. Akan tetapi, jika Oberon tidak bekerja di kediaman penguasa kota, dia tidak akan muncul besok. Bagaimanapun, sudah lebih dari 10 tahun sejak Oberon datang ke kota utama di Vente ini. Mungkin selama 10 tahun ini, Oberon juga sudah meninggalkan kota utama di Vente. Jika Oberon sudah meninggalkan kota utama di Vente, tentu saja akan berkurang satu hal yang membuat Surya khawatir. Mengenai Edmund, dia ini termasuk orang yang tinggi hati dan sombong. Edmund tidak akan pernah mau menjadi orang biasa. Jika masih tinggal di kota utama di Vente, Edmund pasti akan tinggal di antara keluarga-keluarga lainnya. Selain itu, hanya butuh beberapa tahun saja untuk menyelidiki keluarga-keluarga ini. Oleh karena itu, Surya berpikir dalam waktu 5 tahun, dia pasti akan mendapat jawaban yang sesuai dari 2 hal yang dia cari jawabannya itu. Pada saat itu, tidak peduli apapun hasilnya, Surya akan mulai berlatih kultivasi dengan sepenuh hati. 70 tahun kemudian, Surya akan genap berlatih kultivasi selama 100.000 tahun. Pada saat itu, Surya akan langsung pergi ke kota utama cahaya, lulus ujian, dan naik tingkat ke ruang atas untuk berlatih kultivasi. Ketika kembali ke kediaman keluarga Roberto, kebetulan Surya bertemu dengan Remy yang tengah berjalan ke arahnya. Kemudian, Remy berkata dengan penuh semangat, "Aksa, besok keluarga Andara akan mengirim kultivator mantra yang sangat kuat kemari. Mulai sekarang, dengan kalian berdua sebagai penjaga keluarga Roberto pasti akan berkembang menjadi lebih kuat di masa mendatang. Kami juga akan bisa kembali menjadi keluarga yang terkemuka." Remy selalu ingin menjadikan keluarga Roberto menjadi makin kuat. Bagaimanapun, keluarga Roberto merupakan fondasi yang dibangun dengan susah payah oleh 3 generasi nenek moyang Remy. Sebagai keturunan keluarga Roberto, tentu saja Remy ingin keluarganya berjaya. Mendengar hal tersebut,
Surya juga merasa sangat senang di dalam hati. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya kesempatan untuk keluarga Roberto sudah datang, Pak Remy. Ya, sebelumnya, aku bahkan mengira kalau keluarga Roberto akan musnah begitu saja. Kelihatannya, ini semua merupakan kehendak Tuhan. Setelah mengobrol sebentar dengan Remy, Surya pun kembali ke kamarnya. Dia duduk bersila dan mengatur napas. Hari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan paginya, Surya dan Remy bersama-sama menunggu di depan pintu. Namun, pada waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, keluarga Andara tidak mengirimkan satupun kultivator mantra untuk datang ke kediaman keluarga Roberto. Bab 2847. Remy menghela napas dan berkata, kupikir Brown tulus kepadaku. Kelihatannya dia sengaja mempermalukanku dan mencoba untuk membuatku tunduk kepadanya. Nggak apa-apa, di kota utama di Vente ini, keluarga Roberto bisa bertahan selama ini, sudah merupakan hal yang sangat langka. Selama keluarga Roberto nggak hancur di tanganku, nggak ada salahnya untuk menderita sedikit. Surya menghibur Remy sebentar, kemudian, dia meninggalkan kediaman keluarga Roberto dan langsung pergi ke kedai minuman. Surya menemukan tempat untuk duduk dan duduk di sana. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat matahari di luar. Baru pada saat itulah Surya menyadari jika pada saat ini hanya tersisa 1/4 jam sebelum waktu tengah hari. Bos, bawa kemari anggurnya. Oke, aku bawa ke sana, Pak. Pemilik kedai minuman itu membawakan sebotol anggur berkualitas ke meja Surya. Surya kembali memesan beberapa hidangan yang cocok dimakan bersama anggur itu. Setelah semuanya dihidangkan, Surya duduk di sana dan menunggu kedatangan Oberon. Waktu berlalu. Menit berganti detik. Dalam sekejap mata, waktu tengah hari sudah melewati awal, tengah, dan mencapai akhir. Surya tersenyum tipis. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Kemudian, dia menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, menengadahkan kepalanya ke belakang, dan menenggaknya. Pada titik ini, pemilik kedai datang dan berkata, Pak, apa kamu menunggu tamu? Makanan dan anggurmu sudah dingin sekarang. Apa kamu ingin aku memanaskannya untukmu? Surya berkata, enggak usah. Aku akan menunggu sedikit lebih lama lagi. Oke, setelah pemilik kedai itu pergi, Surya melihat sesosok manusia muncul di pintu masuk kedai minuman. Orang itu sudah berencana untuk pergi. Namun, mendengar percakapan antara Surya dengan pemilik kedai, orang itu menghentikan langkah kakinya dan melihat ke arah Surya. Surya dan orang itu saling berpandangan. Kemudian, Surya melihat orang itu berjalan dengan cepat dan duduk di hadapannya. Lalu, dia berkata, maaf, apa, kamu sedang menunggu seseorang? Ya, aku memang sedang menunggu seorang teman lama. Teman lama, kamu nggak perlu menunggu lagi. Aku sudah ada di sini. Begitu kata-kata tersebut terlontar dari mulutnya, Surya dan orang itu saling berpandangan. Kemudian, keduanya tertawa, secara bersamaan. Oberon mengambil botol anggur, menuangkannya ke dalam 2 gelas anggur, dan berkata, ayo, mari kita minum minuman ini bersama-sama. Minum. Surya dan Oberon bersama-sama menengadahkan kepala mereka ke belakang dan meminum anggur di gelas mereka. Kemudian, Oberon melambaikan tangannya dan berkata, Bos, apa kamu masih punya kamar pribadi di sini? Aku dan teman lamaku ini ingin mencari tempat untuk mengobrol 4 mata. Ada. Kalian berdua, silakan naik ke atas. Surya dan Oberon bersama-sama naik ke lantai atas dan memasuki ruangan. Kemudian, pemilik kedai meminta para pelayan untuk membawakan makanan dan anggur. Oberon berkata, oke, kalian boleh keluar. Ingat baik-baik, jangan masuk sampai aku mengizinkan kalian masuk. Baik, Pak. Setelah orang-orang itu pergi, ruangan kembali menjadi sunyi. Surya dan Oberon saling berpandangan. Kemudian, pada saat yang bersamaan, mereka berdua kembali ke penampilan asli mereka. Oberon berkata, barusan, aku hampir nggak mengenalimu. Tapi, kenapa kamu bisa sampai di kota utama di Vente ini? Begitu juga denganku. Sebenarnya, aku datang kemari karena masalah Edmund. Di saat yang sama, aku juga ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa menemukanmu di sini.
Kota utama di Vente adalah kota pembunuh, yang katanya jauh lebih berdarah dibanding kota utama Barker. Selain itu, aku juga ingin melihat seperti apa kota utama di Vente setelah kematian Pak Hamsa. Hehehe, Oberon tersenyum tipis dan berkata, masalah ini juga terjadi karena ulahmu sendiri. Bagaimanapun, kalau kamu nggak membunuh Pak Hamsa, kota utama di Vente nggak akan menjadi seperti ini. Bab 2848. Waktu itu, kamu sendiri juga melihat tampang arogan Pak Hamsa. Kalau dia nggak memerintahkan pembantalan di kota utama Barker, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Semua itu karena salahnya sendiri. Ya, itu memang benar. Oberon menganggukkan kepalanya dan melanjutkan kata-katanya, sekarang kamu sudah bertemu denganku. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku ingin menghabiskan beberapa tahun untuk mencari Edmund dan membunuhnya. Kemudian, aku akan kembali berlatih kultivasi dan pergi ke ruang atas untuk berlatih kultivasi. Pergi ke ruang atas. Oberon mengerutkan kening dan berkata, apa kamu nggak mau tinggal di kota utama di Vente? Dengan kekuatanmu dan kekuatanku saat ini, kita bisa menjadi ahli di kota utama di Vente ini. Selama kamu mau, kamu juga bisa membangun kediaman yang besar. Di masa mendatang, aku jamin keluarga Surya akan menjadi salah satu keluarga besar di kota utama di Vente ini. Enggak, aku nggak mau terus tinggal di ruang tengah. Aku ingin memasuki ruang atas secepatnya. Kalau aku bisa menjadi pelayan penjaga ruang, aku bisa kembali lagi ke ruang bumi. Menarik ruang bumi ke dalam dunia cahaya. Inilah yang kujanjikan kepada anak cahaya. Mendengar hal tersebut, wajah Oberon langsung menjadi muram. Dia membelakangi Surya dan berkata, Surya, kamu seharusnya tahu kalau sudah puluhan tahun berlalu sejak kita meninggalkan ruang bumi. Di ruang bumi, puluhan tahun sudah membawa banyak perubahan. Orang-orang dan keadaan di masa lalu sudah lama berubah. Ruang bumi saat ini bukan lagi ruang bumi sebelumnya. Di sana nggak lagi cocok untuk kita tinggali. Disinilah tempat yang paling cocok untuk kita tinggali. Surya, kamu nggak perlu terus-menerus memperjuangkan masa lalu. Kamu seharusnya tahu kesulitan seperti apa yang kita alami di ruang tengah ini. Di ruang atas, bahaya dan kesulitan semacam itu akan meningkat beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Bisakah kamu menjamin kalau kamu bisa terus berlatih kultivasi di ruang atas? Mungkin, aku dan kamu akan langsung musnah dalam beberapa tahun setelah memasuki ruang atas. Selain itu, tujuanmu bahkan lebih konyol lagi. Apa yang akan terjadi kalau kamu kembali ke ruang bumi? Apa kamu tahu kalau ruang bumi itu ruang yang lebih rendah? Tempat itu adalah tempat yang diejek oleh semua kultivator. Apa kamu nggak merasa malu kalau kembali? Enggak, Surya berkata, enggak, peduli tempat seperti apa ruang bumi itu, di sana adalah rumahku. Oberon, aku menganggapmu sebagai teman. Kamu juga pernah menjadi pemimpin suci organisasi Cahaya Dewa. Kamu juga punya status yang paling tinggi di ruang bumi. Apa kamu nggak mau kembali ke sana? Mendengar hal tersebut, Oberon pun menjadi terdiam. Setelah terdiam selama beberapa saat, Oberon pun berkata, oke. Kalau itu masalahnya, aku akan berlatih kultivasi bersamamu. Ketika saatnya tiba nanti, kita akan memasuki ruang atas untuk berlatih kultivasi bersama. Setelah itu, kita akan kembali ke ruang bumi dan mengubah nasib penghuni ruang bumi. Ya, Surya menganggukkan kepalanya. Awalnya, dia berpikir Oberon tidak akan mau mendengarkan bujukan darinya. Namun, Surya tidak menyangka jika Oberon akan menjadi sangat patuh. Sepertinya, jauh di lubuk hatinya, Oberon juga berharap bisa kembali ke ruang bumi. Bagaimanapun, sulit bagi seseorang untuk melupakan asal-usulnya. Oberon tersenyum pada Surya dan berkata, omong-omong Surya, sekarang aku bekerja di kediaman penguasa kota. Aku menjadi salah satu penjaga hebat di bawah komando Pak Lamante. Baru-baru ini, akan ada perubahan di kediaman penguasa kota. Kuharap kamu bisa ikut denganku untuk tinggal di kediaman penguasa kota. Pada saat itu, kalau kamu bisa membantuku dan membantu penguasa kota untuk menyelesaikan masalah ini, aku rasa penguasa kota akan menjadi sangat terkesan kepadamu. Aku bisa membantumu, tapi, aku nggak mau tinggal di kota utama di Vente. Oberon,
Selesaikan masalah ini dan mari kita memasuki dunia cermin perunggu untuk berlatih kultivasi bersama. Oke, nggak masalah Li. Aku berjanji padamu. Surya menatap Oberon. Selalu ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata di dalam hati Surya. Meskipun di luar Oberon berjanji kepada Surya, tetapi Surya merasa jika Oberon sepertinya memiliki rencana lain. Oberon sepertinya bukan lagi Oberon, yang sama seperti sebelumnya. Mengenai krisis macam apa yang akan terjadi di kediaman penguasa kota kali ini, Surya juga tidak mengetahuinya. Namun, karena Surya sudah berjanji pada Oberon, Surya hanya bisa kembali membantunya sekali lagi. Ketika saatnya tiba nanti, jika Oberon tidak mau melanjutkan latihan kultivasinya, Surya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Memikirkan hal tersebut, Surya pun menghela napas di dalam hati. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun hidup bersama di ruang tengah, Surya sudah menganggap Oberon sebagai temannya. Surya juga berharap Oberon bersedia menjadi dewasa bersamanya. Bab 2849. Setelah makan dan minum anggur sepuasnya, Surya mengirim seseorang kembali untuk memberitahu keluarga Remy jika dia sudah menemukan teman lamanya. Surya akan tinggal di rumah teman lamanya selama beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, Surya tidak akan kembali untuk sementara waktu. Sekarang, keluarga Roberto sudah menetapkan pijakan yang kokoh di kota utama di Vente. Keluarga tersebut juga membawahi beberapa kultivator. Provokator biasa tidak akan bisa menimbulkan masalah di keluarga Roberto. Itu sebabnya, Surya juga tidak lagi mencemaskan keluarga Roberto di dalam hati. Remy sendiri juga sangat senang setelah mendengar hal tersebut. Bagaimanapun, dia sudah menganggap Surya seperti keluarganya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, Surya mengatakan kepada Remy jika dirinya memiliki teman lama di kota utama di Vente ini. Sekarang, Surya sudah menemukan teman lamanya. Remy juga ikut berbahagia untuknya. Surya mengikuti Oberon dan bersama-sama kembali ke kediaman penguasa kota. Sore harinya, Oberon mengajak Surya untuk menemui Pak Lamante. Aksa memberi hormat kepada Pak Lamante. Bangunlah. Terima kasih banyak, Pak. Surya berdiri dari atas lantai. Tatapan mata Lamante menyapu Surya dan dia berkata, baru-baru ini, masalah keluarga Roberto sudah menyebar ke seluruh kota utama di Vente. Aku dengar, kamu Aksa, yang sudah membantu keluarga Roberto menyelamatkan kehormatan mereka dan bisa melanjutkan hidupnya. Apa itu benar? Aku hanya melakukan yang sudah menjadi kewajibanku saja. Hehehe, kamu terlalu rendah hati, Aksa. Omong-omong, apa Oberon sudah memberitahumu kalau hari ini akan terjadi peristiwa besar di kediaman penguasa kota ini? Ya, Oberon sudah memberitahuku ketika saatnya tiba nanti, aku pasti akan melakukan apa yang sudah menjadi bagianku, untuk membantu Pak Lamante menyelesaikan masalah ini. Bagus, bagus sekali. Kalau begitu, kamu boleh turun sekarang. Terima kasih banyak, Pak. Surya dan Oberon memberi hormat kepada Lamante sebelum meninggalkan aula utama. Di luar, Surya bertanya kepada Oberon, apa yang terjadi dengan kediaman penguasa kota kali ini? Sepertinya kamu belum memberitahuku. Oh, hehehe, bukan apa-apa. Hanya seorang kultivator yang pernah menyinggung Pak Lamante. Kali ini, Pak Lamante mengundangnya untuk menghadiri perjamuan untuk memberikan peringatan keras terhadapnya. Kalau dia tahu diri, nggak akan terjadi pertempuran di sini. Tapi, kalau dia nggak mengerti, dia hanya bisa mati di sini. Ternyata begitu. Surya menghela napas lega. Bagaimanapun, sebagai penguasa kota, Lamante memang perlu menjaga harga dirinya. Jika tidak, jika dia diremehkan atau bahkan dipermalukan sebagai penguasa kota seperti itu pasti akan kehilangan kehormatannya. Oberon menghiburnya. Sejak memasuki kediaman penguasa kota untuk bekerja, aku belum pernah melakukan sesuatu yang hebat di depan Pak Lamante. Pak Lamante sangat baik kepadaku. Jadi, kali ini, aku sangat berharap bisa membantunya. Jangan khawatir, kalau saatnya tiba nanti, aku pasti akan membantumu mewujudkan keinginanmu itu. Terima kasih banyak. Oberon menoleh dan melihat ke samping sambil tersenyum tipis. Faktanya,
Surya tidak tahu jika Oberon sekarang sudah menyiapkan sebuah taktik untuk membuat Surya tetap berada di kota utama di Vente. Jika taktik ini berhasil, Surya pasti akan tetap tinggal di kota utama di Vente ini. Bab 2850. Pada saat itu, sekalipun Surya ingin pergi ke ruang atas untuk berlatih kultivasi, Surya tidak akan pernah bisa melakukannya. Oberon selalu menganggap Surya sebagai teman. Alasan kenapa Oberon melakukan ini adalah karena dia ingin Surya mendapat perlakuan sebagai ahli di kota utama di Vente. Bagaimanapun, kesulitan berlatih kultivasi di ruang tengah sudah jauh melebihi kesulitan di ruang bawah. Sementara itu, kesulitan berlatih kultivasi di ruang atas puluhan kali lipat lebih sulit dibanding ruang tengah. Oberon percaya bahwa untuk menjadi orang baik, seseorang harus memahami dirinya sendiri dengan jelas. Di ruang tengah, mereka berdua sudah mengalami berbagai macam bencana, lolos dari kemacan lebih dari sekali, dan akhirnya bekerja keras untuk bisa berlatih kultivasi, sehingga mereka mendapat identitas dan statusnya hari ini. Jika Oberon tiba-tiba harus menyerahkan semua yang dimilikinya saat ini untuk mencari kesempatan bisa berlatih kultivasi di ruang atas, tidak diragukan lagi, hal tersebut pasti akan mempertaruhkan nyawa Oberon nantinya. Oberon hanya akan melakukan hal semacam itu sekali, yaitu sampai di ruang tengah ini saja. Sekarang, Oberon tidak mau lagi melakukannya untuk yang kedua kalinya. Suatu ketika, Oberon juga pernah merindukan ruang atas dan berharap bisa pergi ke ruang atas untuk berlatih kultivasi. Namun, belakangan Oberon mengetahui jika 9 dari 10 orang kultivator yang pergi ke ruang atas, mereka akan menemui ajal hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Oberon pun langsung menjadi berkecil hati karenanya. Hal tersebut karena tidak ada seorang pun yang rela untuk mati, kecuali dia adalah kultivator yang sudah kehilangan akal sehatnya. Hanya 1 dari 10 orang saja yang bisa bertahan hidup. Akan tetapi, masing-masing dari 10 orang tersebut sudah berlatih kultivasi selama 100.000 tahun. 100.000 tahun itu adalah 100.000 tahun penuh. Seorang kultivator yang sudah bekerja dengan sangat keras, akhirnya terbunuh ketika dia pergi ke ruang atas. Tidak ada yang peduli dengan usaha kerasnya. Setiap kali bertemu dengan musuh, nyawanya pasti akan selalu berada dalam bahaya. Oberon tidak mau lagi menjalani kehidupan yang seperti itu. Pada saat yang bersamaan, dia juga tidak ingin Surya kembali mengambil risiko. Oleh karena itu, Oberon hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melibatkan Surya ke dalam rencana ini. Manusia harus belajar mengenal dirinya sendiri, baik itu manusia biasa maupun seorang kultivator. Menurut Oberon, Surya bukanlah seorang kultivator yang sangat berbakat. Justru sebaliknya, Surya adalah seorang kultivator yang nasibnya selalu mujur. Namun, tidak ada kultivator yang selalu beruntung selamanya. Oleh karena itu, kali ini Oberon ingin mencegah Surya untuk pergi ke ruang atas. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, gerbang kediaman penguasa kota tiba-tiba saja ditutup dan semua penjaga bersiaga. Setengah jam kemudian, sesosok manusia keluar dari lingkaran teleportasi. Pak Lamante yang sudah lama menunggu langsung tersenyum dan berinisiatif untuk menyambutnya dengan berkata, "Pak Ardelo, kami sudah lama menunggumu. Ayo, mari silakan." Ardelo melirik ke arah Lamante. Tatapan matanya penuh penghinaan. Akan tetapi, dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, "Ayo, Lamante. Sekarang, kamu adalah tuan rumah di sini. Lantaran kamu yang mengundangku ke perjamuan, tentu saja kamu yang akan memimpin jalan." "Baik, baik. Ini memang sudah seharusnya. Silakan, Pak Ardelo." Lamante memimpin jalan. Dia terus tersenyum di sepanjang perjalanan. Dia membawa Ardelo ke halaman. Kemudian, Lamante mengambil tempat duduk di sebuah paviliun kecil. Pada saat ini, meja sudah penuh dengan makanan lezat. "Pak Ardelo, coba lihat. Ini semua adalah makanan kesukaanmu." Tatapan mata Ardelo menyapu meja dan dia berkata, "Pak Lamante, aku sangat puas dengan semua ini. Tapi, sepertinya masih ada satu hidangan yang nggak ada. Bukankah kamu bilang, kamu ingin mentraktirku sup brokoli salju? Sup yang terbuat dari tetesan salju di pegunungan Kaf. Pasti rasanya sangat enak, kan?" "Baik, baik. Pelayan,
Tolong hidangkan sup brokoli salju. Baik, pelayan itu membawakan sup brokoli salju dan meletakkannya di atas meja. Lamante berdiri dan membuka sendiri penutup sup tersebut, sambil berkata, Pak Ardelo, coba kamu lihat. Ya, ini memang sup brokoli salju. Aku ingin mencicipinya. Ardelo mengambil sendok dan mengisi semangkuk sup brokoli salju untuk dirinya sendiri. Dia menoleh ke arah Lamante, membuang sendok itu dengan kesal, lalu mulai memakannya. Setelah selesai makan, Ardelo menyeka noda air di sudut mulutnya dengan sapu tangan dan berkata dengan kesal, Oke Lamante, aku sudah mengetahui niatmu. Katakan padaku, kenapa kamu ingin meminta bantuanku? Apa yang harus kulakukan untukmu? Pada titik ini, Lamante yang baru saja tersenyum, tiba-tiba berhenti tersenyum dan berkata dengan wajah dingin, Pak Ardelo, aku nggak minta apapun. Aku hanya minta satu hal darimu. Bab 2851. Sombong sekali bicaramu. Katakan padaku, kamu ingin aku memberikan apa padamu? Kuberitahu saja padamu kalau semua yang aku punya ada harganya. Kamu boleh menginginkannya, tapi kamu harus menukarnya dengan barang yang sesuai. Mengerti? Maaf, Pak Ardelo, aku nggak mengerti apa yang kamu katakan, jawab Lamante sambil berdiri. Brak, Ardelo tiba-tiba memukul meja, berdiri seraya menatap Lamante dengan marah dan menyahut, Lamante, aku setuju padamu untuk datang ke jamuan makan ini sudah cukup menghargaimu. Kamu pikir tanpa bantuanku, kedepannya kamu masih bisa berdiri stabil di kota Utarna di Vente. Biar ku beritahu, tanpa bantuanku, dalam waktu 100 tahun, posisimu pasti akan berpindah tangan. Kalau kamu ingin mendapatkan posisi penguasa kota utama di Vente, kamu nggak punya pilihan kedua. Pak Ardelo, semua perkataanmu ini sangat konyol. Semua ini ditujukan untuk manusia fana itu. Pak Ardelo, kamu nggak boleh mengatakan hal seperti itu di depanku. Kamu, Ardelo begitu bersemangat hingga dia tidak bisa berbicara. Lamante menjawab dengan tenang, Pak Ardelo, bukankah kamu baru saja menanyakan apa yang aku inginkan darimu? Aku nggak menginginkan apapun, aku cuma ingin meminjam salah satu kepala Pak Ardelo. Apa katamu? Saat mendengar hal tersebut, Ardelo menjadi geram, lalu dia berteriak dengan marah, Lamante, kamu cari mati, ya. Setelah mengatakannya, Ardelo melepaskan aura energi di dalam tubuhnya. Ardelo telah berkultivasi selama 50.000 tahun, sehingga aura energinya secara otomatis sangat kuat. Namun, sekarang ketika Ardelo melepaskan aura energi, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura energinya terperangkap. Hanya sejumlah kecil aura energi yang dapat dilepaskan, seolah-olah aura energi tersebut berada di bawah tekanan khusus. Ini, hehe, Lamante berdiri sambil berkata, Pak Ardelo, kamu nggak perlu berjuang lagi. Aku menaruh racun ke dalam mangkuk sup brokoli salju yang baru saja kamu makan. Racun ini nggak berwarna dan nggak berbau, tapi bisa melemahkan dan memenjarakan energi di dalam tubuh kultivator. Dalam waktu setengah jam, Pak Ardelo, kultivasimu akan melemah 10%. Kamu sudah berkultivasi selama 50.000 tahun, 10% berarti 5.000 tahun. Ini sudah cukup untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Lamante tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih leher Ardelo, lalu tiba-tiba mengangkat Ardelo dan menyahut dengan marah, menurutmu kamu siapa, Ardelo? Beraninya kamu memberiku pelajaran. Posisi penguasa kota utama di Vente itu berada di luar kendalimu. Di depan Pak Hamza, kalian lernah dan nggak berguna. Lamante paling mengagumi Hamza. Meskipun Hamza sudah tewas, Lamante menganggap tatanan kota utama di Vente yang didirikan Hamza tidak boleh runtuh. Oleh karena itu, Lamante menggunakan berbagai cara dan akhirnya berhasil merebut posisi penguasa kota. Sekarang, sudah sampai pada langkah paling krusial. Ardelo adalah seorang kultivator yang diutus oleh Oliver dan juga merupakan mantan penguasa kota utama di Vente. Pelayan Oliver yang tidak berguna di kota utama Cahaya justru mengambil posisi penguasa kota Hamza dulu. Harus ada jawaban untuk hal konyol seperti itu. Tidak hanya itu, dalam pandangan Lamante, membunuh Ardelo adalah cara terbaik untuk menakut-nakuti Oliver. Kota utama Cahaya adalah keberadaan yang konyol bagi kota pembunuhan.
Bab 2852. Sorot mata Lamante memancarkan cahaya dingin, lalu dia menggertakkan gigi sambil berseru, "Ardelo, terima kematianmu." Setelah berbicara, Lamante mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Pada saat ini, pavilion tiba-tiba meledak dengan suara ledakan keras. Asap dan pecahan batu bata beterbangan kemana-mana. Lamante serta Ardelo jatuh ke tanah secara terbalik. Saat mendarat, Lamante memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, Surya dan Oberon, yang bersembunyi di kegelapan untuk mengamati, tiba-tiba bergegas keluar. Mereka terbang menuju sosok lain yang ada di dalam asap pada saat yang bersamaan. Namun, pada saat ini, Surya menyadari aura energi yang kuat datang secara tiba-tiba. Dalam keputusasaan, Surya menarik Oberon seraya berteriak, "Kembali, jangan pergi, hahaha. Semuanya, kalian mati saja." Ardelo meraung dengan marah, lalu tiba-tiba aura energi yang kuat menyebar. Gelombang udara yang kuat langsung mengempaskan Surya dan Oberon sejauh lebih dari puluhan meter. Setelah mendarat, Surya membantu Oberon dan bertanya, "Bagaimana, apa kamu baik-baik saja?" "Ya, aku baik-baik saja. Cepat, selamatkan Pak Lamante." "Jangan khawatir, Pak Lamante nggak akan mati selama aku di sini." Tubuh Surya melintas dan dia berlari menuju Lamante. Saat ini, Ardelo berubah menjadi bayangan dan mendatangi Lamante dalam sekejap. Keduanya mulai bertarung dengan tangan kosong. Setelah melihat ini, Surya membalikkan tangan kanannya dan pedang naga iblis muncul di tangannya. Surya pun berteriak, "Pak Lamante, aku akan membantumu." Setelah mengatakannya, Surya menyerang Ardelo dengan pedangnya, lalu perisai pertahanan hitam tiba-tiba terbentuk. Surya menyerang perisai pertahanan itu dengan pedangnya. Kemudian, aura energi pada tubuh Ardelo tiba-tiba meledak. Surya terkena oleh gelombang aura energi yang kuat dan membuatnya terbang seketika. Saat melayang di udara, kedua mata Surya terbelalak. Dia tidak percaya bahwa ini adalah kekuatan Ardelo. Orang ini memiliki kekuatan kultivasi setidaknya 300.000 tahun. Orang seperti itu seharusnya muncul di ruang atas. Kenapa dia justru muncul di ruang tengah ini? Dalam sekejap, Surya merasakan sedikit keputusasaan di hatinya. Saat ini, Ardelo telah meraih lengan Lamante dan meninju perut Lamante dengan keras. Tidak lama kemudian, kekuatan besar mengempaskan Lamante hingga terbang menjauh. "Pak Lamante." Sosok Oberon segera melintas dan membantu Lamante. Pada saat ini, Ardelo tidak terburu-buru menyerang, tetapi menatap Lamante dan Oberon dengan tatapan dingin. Kemudian, dia berkata dengan nada yang penuh kebencian, "Lamante, kamu kultivator lemah, beraninya kamu menindas dan mempermalukan aku. Hari ini, aku akan menyiksamu sampai mati. Aku akan membiarkanmu mati dalam kesakitan dan keputusasaan. Tapi sebelum itu, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya kalau tulang punggungmu dihancurkan. Dengar, tanpa dukunganku dan tanpa Pak Oliver, kamu cuma akan menjadi seekor anjing yang nggak berdaya. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya kalau tulang punggungmu hancur." Darah menetes dari sudut mulut Lamante, lalu dia menyahut, "Ardelo, sepertinya aku sudah meremehkanmu. Aku nggak menyangka kamu menyembunyikan tetesan energi." "Benar, aku memang punya tetes energi. Selain itu, kalau aku beritahu, kamu mungkin nggak akan mempercayainya. Tetesan energiku mengandung kultivasi 300.000 tahun, sedangkan tetesan energi yang kalian dapatkan setelah bekerja keras sampai titik darah penghabisan cuma mengandung kultivasi selama 100.000 tahun." Hahaha. Bab 2853. Saat berbicara, Ardelo mengangkat kepalanya seraya tertawa keras. Oberon menggertakkan gigi, lalu menyahut, "Apa yang kamu tertawakan? Memangnya ini lucu? Hehe, perasaan menjadi kultivator kuat ini sangat nyaman. Kalian gak akan pernah memahami kesenjangan antara pembuat aturan dan penerima aturan, kalian pikir bisa melewatinya sesuka hati, walaupun sudah mencoba segala cara untuk menghancurkan, cuma ada satu hasil dan itu adalah kematian. Karena kalian gak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan di depan para pembuat aturan. Brengsek, aku akan membunuhmu." Awalnya,
Lamante adalah orang yang suka bertarung dan sangat berbakat. Dia tidak pernah kalah dalam pertarungan dengan siapapun di jalur kultivasi. Namun, kali ini setelah menyusun rencana dengan matang, dia masih dijebak oleh Ardelo. Amarah Lamante melonjak di dalam hatinya dan dia segera bergegas menuju Ardelo lagi dan mengabaikan semua luka-lukanya. Saat hendak mendekati Ardelo, Lamante membalik tangan kanannya, lalu pedang panjang berwarna biru muncul di tangannya dan dia segera menyerang Ardelo dengan tebasan pedangnya. Pada saat yang sama, Ardelo hanya memutar telapak tangannya, pelan, lalu tiba-tiba dia membuka kelima jarinya. Sebuah tapak hitam raksasa terbentuk dan mendatangi Lamante. Energi pedang mengenai tapak hitam raksasa itu dan meledak, tetapi gagal menghentikannya. Lamante menyerang lebih dari puluhan tebasan pedang secara berurutan, tetapi masih tidak dapat menghentikan tapak hitam raksasa itu. Detik berikutnya, mata Lamante melebar saat dia melihat tapak hitam raksasa muncul di depannya. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Lamante, lalu dia berteriak dengan marah, siapapun yang ingin membunuh Pak Lamante adalah lawanku. Aku, Oberon, nggak akan pernah menyerah. Saat berbicara, Oberon melepaskan kekuatan aturan ruang kegelapan. Tiba-tiba, tapak hitam raksasa dilahap oleh kekuatan aturan ruang kegelapan dan akhirnya diubah menjadi semburan energi yang diserap oleh Oberon. Apa? Ardelo mengerutkan kening, lalu menatap Oberon seraya berkata, kamu ternyata adalah seorang kultivator dengan fisik yang istimewa. Walaupun begitu, memangnya kenapa? Kalian semua harus mati. Setelah berbicara, Ardelo mengeluarkan selembar jimat, lalu merapalkan mantra dan melemparkan jimat itu ke udara. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul di jimat itu. Lubang hitam itu makin membesar, dan seekor burung elang hitam datang dari dunia lain. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan pekikan yang tajam. Hehe, Ardelo berteriak, elang bulu hitam, sekarang aku perintahkan kamu untuk membunuh mereka. Elang bulu hitam itu mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju Lamante dan Oberon. Elang bulu hitam berada di udara dan melebarkan sayapnya. Aura kekuatan aturan ruang kegelapan yang awalnya melekat di sekitar tubuh Oberon seolah menerima daya tarik yang kuat dan disuntikkan ke dalam tubuh elang bulu hitam dengan cepat. Dalam sekejap mata, aura energi Oberon terkuras habis dan jejak terakhir dari kekuatan aturan ruang kegelapan menghilang. Elang bulu hitam mengangkat kepalanya dan memekik tajam, lalu menyemburkan api hitam ke arah dua orang di bawah. Hati-hati, sosok Surya melintas dan tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Surya merapalkan mantra dan membuka perlindungan Dewa Naga. Aliran cahaya warna-warni muncul melalui udara tipis, menyelimuti Surya, Oberon dan Lamante. Detik berikutnya, api hitam membombardir perlindungan Dewa Naga. Dalam sekejap, perlindungan Dewa Naga retak, lalu menghilang menjadi cahaya putih dan berubah menjadi bubuk. Sementara kecepatan kegelapan terus melambat dan terbang menuju Surya dan dua orang lainnya. Dalam keputusasaan, Surya tidak punya pilihan lain selain mengulurkan tangannya untuk membuat dinding pertahanan untuk menahan serangan api hitam. Namun, saat api hitam menerobos dinding pertahanan dan bersentuhan dengan tangan Surya, cahaya putih menyinari tubuh Surya dan aliran cahaya hitam melayang di atasnya. Api hitam itu langsung dilahap oleh aliran cahaya hitam tersebut. Ini, Surya tertegun sejenak, lalu tersadar kembali. Ini merupakan kekuatan Dewa Iblis yang ditinggalkan senior Govi padanya. Surya pun tiba-tiba merasa bahagia. Saat cahaya putih itu bersinar, Ardelo juga mengetahui identitas Surya. Bab 2854. Surya, ternyata kamu. Karena kamu ingin mati, kalau begitu aku akan memenuhi permintaanmu. Ardelo segera merapalkan mantra, lalu pilar api hitam tiba-tiba menyembur dari mulut elang bulu hitam dan menutupi tubuh Surya. Saat melihat ini, mata Oberon menjadi merah dan dia berteriak, jangan. Lamante menarik Oberon sambil berkata, jangan pergi ke sana. Sudah, terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Kita cuma bisa menyerahkannya pada takdir. Surya, aku sudah menyakitimu. Seharusnya aku nggak melakukannya. Oberon tiba-tiba terisak. Namun, pada saat ini, pilar api hitam tiba-tiba padam. Surya memancarkan cahaya putih ke seluruh penjuru dan muncul kembali,
di depan kedua orang itu. Surya berkata, Oberon, aku belum mati. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakannya, Surya melompat dan terbang menuju elang bulu hitam di langit. Saat melihat ini, Ardelo berteriak dengan marah, apa yang akan kamu lakukan? Dasar bajingan, kembali ke sini. Namun, saat ini, Surya telah tiba di samping elang bulu hitam. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh burung itu. Tiba-tiba, elang bulu hitam itu berubah menjadi energi hitam dan menyusut dengan cepat, lalu akhirnya diserap seluruhnya oleh Surya dan diubah menjadi energinya. Surya terbang turun dari langit, menggertakkan gigi seraya menatap Ardelo, kemudian dia berteriak, energimu, aku akan mengembalikannya padamu, sekarang. Setelah bicara, Surya melepaskan aura naganya dan memadatkan energi elang bulu hitam menjadi naga hitam. Naga hitam itu meraung dan bergegas menuju Ardelo. Roar, brengsek. Ardelo melemparkan 3 jimat, lalu jimat itu membentuk lingkaran yang terus berputar di udara. Kemudian, energi gelap di sekitar mengembun menjadi dinding pertahanan. Naga hitam itu terus menghantam dinding pertahanan. Pada saat yang sama, Ardelo terus menyuntikkan energi ke dinding pertahanan. Kedua energi itu terus bertabrakan, meletus menjadi gelombang kejut yang kuat dan gelombang angin yang menyapu di halaman. Tabrakan antara dua energi tersebut berlangsung selama hampir setengah menit. Naga hitam itu menghilang dan dinding pertahanan segera sirna. Ardelo menggertakkan gigi, menatap Surya sambil berkata, kamu ternyata dilindungi oleh Dewa Iblis. Sepertinya aku sudah meremehkanmu. Tapi sekarang, ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Mari kita hentikan pertarungan antara kita. Sambil berbicara, Ardelo menatap Surya. Namun, dalam sekejap, Surya merasa pikirannya menjadi kosong. Dia hanya berdiri di sana dan tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, sudut mulut Ardelo terangkat. Dia mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuk, menunjuk ke arah Lamante seraya berkata, aku bilang aku akan mematahkan tulang punggungmu. Lamante, cepat berlutut. Begitu selesai berbicara, cahaya putih keluar dari jari telunjuk Ardelo, langsung menembus tubuh Lamante. Dalam sekejap, rasa sakit yang menusuk langsung menyerangnya. Lamante tiba-tiba mengangkat kepalanya, seraya menatap ke langit, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Pak Lamante, Oberon berteriak marah dan buru-buru membantu Lamante. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan menyelimuti Oberon dan Lamante. Setelah sadar kembali, Surya segera mengerahkan perisai pertahanan naga emas dan menggunakannya untuk melindungi Oberon dan Lamante. Sebab, baru saja, Surya mendeteksi aura energi Ardelo melemah dengan cepat. 10 menit telah berlalu, tetesan energi yang telah dikultivasi selama 300.000 tahun, sudah kehabisan energi dan tidak bisa mempertahankannya lagi. Oleh karena itu, saat ini Surya bersiap menyerang Ardelo dengan pukulan terkuat. Surya berubah menjadi bayangan, turun dari langit dan mendarat di depan Ardelo. Tiba-tiba, dia melepaskan kekuatan aturan ruang kegelapan yang kuat. Pusaran gelap langsung melahap aura energi Ardelo. Bab 2855. Apa, beraninya kamu melakukan ini padaku? Brengsek, aku harus membunuhmu. Saat berbicara, Ardelo tiba-tiba melepaskan kekuatan aturan ruang cahaya, lalu pusaran cahaya putih terbentuk. Dua kekuatan ruang yang sangat berbeda melahap aura energi satu sama lain. Hahaha, Ardelo tiba-tiba tertawa keras, kemudian berkata, Surya, aku punya kultivasi 50.000 tahun, sedangkan kamu cuma memiliki kultivasi 30.000 tahun. Walaupun kamu paham kekuatan aturan ruang kegelapan, kamu nggak akan menjadi lawanku. Kamu pasti akan aku lahap. Surya menggertakkan gigi dan berteriak, Oberon, bantu aku. Aku datang. Oberon berubah menjadi bayangan, lalu mendatangi Surya dalam sekejap dan meraih tangan kanan Surya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan aturan ruang kegelapan. Tiba-tiba, dua pusaran kekuatan aturan ruang kegelapan terbentuk dan terus melahap aura energi Ardelo. Kali ini, Ardelo hanya membawa satu tetesan energi dan sayangnya sudah habis. Hati Ardelo penuh dengan penyesalan,
menyaksikan aura energinya terus mengalir, tetapi tak mampu berbuat apa-apa. Kulit Ardelo menjadi keriput dan rambut coklatnya memutih. Pada saat ini, tanpa nutrisi dari aura energi, Ardelo menunjukkan penampilan menua. Kemudian, dia tiba-tiba memohon, "Pak Surya, Pak Oberon, aku tahu aku salah, tolong beri aku kesempatan. Tolong lepaskan aku dan biarkan aku kembali. Aku pasti nggak akan memberitahu Pak Oliver tentang ini. Mulai sekarang, aku akan menjadi budak kalian. Aku akan melakukan apapun yang kalian minta. Aku bisa membuat kalian mendapatkan hadiah yang besar dan aku bisa meningkatkan kultivasi kalian dengan cepat. Tolong beri aku kesempatan." Surya tiba-tiba berseru, "Oberon, jangan menatap matanya." Oberon dan Ardelo saling menatap, kemudian pikiran mereka tiba-tiba menjadi kosong dan membeku di sana. Saat melihat ini, Surya meledak dengan aura energi yang lebih kuat. Ardelo berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak bisa melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi tulang layu, tersebar tertiup angin dan berubah menjadi bubuk. Aura energinya menghilang, lalu Surya terjatuh ke tanah dengan bunyi keras seraya terengah-engah. Oberon kembali sadar, dia tiba-tiba tertegun dan bertanya-tanya, "Hah? Di mana Ardelo? Dia sudah mati." "Mati, barusan aku." Pikiranmu baru saja diserang oleh Ardelo dan tiba-tiba kehilangan kesadaran. Dia ingin melarikan diri, tapi sayangnya dia sudah aku lahap. Si brengsek ini, aku nggak menyangka dia mampu menyerang pikiran. Ada banyak kultivator yang berkultivasi serangan dan pertahanan energi di ruang tengah. Namun, pada saat yang sama, ada juga banyak kultivator yang berkultivasi serangan dan pertahanan pikiran. Namun, karena 9 kota utama semuanya berbeda, lalu kota utama Divente dan kota utama Barker sama-sama merupakan kota pembunuhan. Sebagian besar kultivator di sini memiliki hati yang jahat. Kultivator yang memiliki hati yang jahat sangat sulit untuk memahami serangan dan pertahanan pikiran. Oleh karena itu, mereka lebih kuat dalam hal serangan energi. Dulu, Surya hampir tidak pernah bertemu dengan kultivator yang mampu melakukan serangan pikiran di kota utama Barker dan kota utama Divente. Kemunculan Ardelo membuat Surya menyadari kekosongan dirinya. Tampaknya di masa depan, dia perlu mengembangkan serangan dan pertahanan pikirannya dengan baik. "Oberon, cepat, bantu aku. Pak Lamante, aku datang." Oberon menggerakkan tubuhnya, datang ke sisi Lamante dan membantunya. Pada saat ini, Lamante mengangkat kepalanya seraya menatap Surya, lalu berkata dengan lembut, "Apa yang terjadi hari ini, nggak boleh dibicarakan dengan siapapun." "Apa kamu dengar?" Bab 2856. "Aku mengerti, Pak Lamante. Cepat bantu aku dan segera istirahat." Oberon membantu Lamante kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia keluar dan melihat Surya berada di halaman. Saat ini, Surya terlihat dingin. Ketika melihat Oberon keluar, Surya langsung bertanya. Dengan marah, "Oberon, kenapa kamu melakukan ini? Kamu tahu kalau aku menganggapmu sebagai teman, tapi apa yang kamu lakukan padaku? Kamu justru memintaku untuk membantumu membunuh Ardelo. Kamu tahu kalau Ardelo adalah kepala penjaga Oliver. Membunuhnya sama dengan menyinggung Oliver. Kamu melakukan ini untuk mencegahku pergi ke ruang atas, kan?" Oberon menundukkan kepalanya. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Surya akan mengetahuinya setelah itu, Oberon tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Jika bukan karena Surya, Oberon mungkin sudah mati. Oleh karena itu, sekarang dia benar-benar tidak punya alasan untuk menyangkal Surya. Setelah hening beberapa saat, Oberon menyahut, "Maaf. Aku nggak ingin mendengarmu meminta maaf. Aku memperlakukanmu sebagai teman, tapi kamu justru memanfaatkanku. Ini terakhir kali aku membantumu. Mulai sekarang, kamu dan aku nggak punya hubungan apapun." Setelah mengatakannya, Surya berbalik dan pergi. Oberon melihat punggung Surya sambil menghela napas. Setelah keluar dari rumah penguasa kota, Surya tidak langsung kembali ke keluarga Roberto, melainkan pergi ke bar dan minum di sebuah ruangan pribadi. Surya tidak membenci Oberon karena menempatkannya dalam bahaya, tetapi dia membenci Oberon karena dia merancang untuk mengganggu jalur kultivasinya. Dulu, jika tidak menyinggung Oliver,
maka Surya bisa pergi ke kota utama cahaya setelah berkultivasi selama 100.000 tahun. Setelah lulus ujian, bisa naik ke ruang atas untuk berkultivasi. Namun, kini, setelah menyinggung Oliver, dia pasti akan membalas dendam pada Surya. Oleh karena itu, rencana naik ke ruang atas untuk berkultivasi hanya bisa hancur. Di ruang tengah, Surya hanya memiliki satu teman lama, yaitu Oberon. Surya selalu menganggapnya sebagai saudara. Jika dikhianati oleh orang lain, Surya akan merasa lebih baik. Sekarang masa depannya dirusak oleh teman lamanya. Meskipun Surya membencinya di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain minum untuk meredakan kekhawatirannya. Surya mabuk berat di bar tersebut, lalu kembali ke rumah keluarga Roberto dan tertidur. Surya tidur selama 3 hari penuh. Ketika dia bangun lagi, Surya mendengar suara Remy dan pelayannya datang di luar pintu. Bagaimana ini? Aksa sudah 3 hari nggak keluar kamar. Apa perlu masuk dan memeriksanya? Pak Remy, aku pikir Pak Aksa akan segera bangun. Jangan khawatir. Surya membuka pintu, menggeliat, keluar kamar dan berkata, Pak Remy, maafkan aku. Aku mabuk dan tidur selama beberapa hari. Maaf sudah membuatmu khawatir. Nggak apa-apa, asal kamu baik-baik saja, sahut Remy sambil tersenyum. Dia kembali bertanya, Aksa, apa kamu masih ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Ya, keluarga Andara mengingkari janjinya dan nggak mengirim satupun kultivator ke sini. Nggak begitu, keluarga Andara mengirim seseorang ke sini. Pagi itu, kamu pergi keluar untuk sesuatu. Sore harinya, keluarga Andara mengirim seorang kultivator mantra. Awalnya aku ingin memperkenalkanmu dan membiarkan kalian mengenal satu sama lain, tapi aku nggak menyangka kamu melewatkannya karena hal lain. Menurutku kalian berdua harus segera saling mengenal. Bagaimana kalau aku mengadakan jamuan makan untuk kalian berdua siang ini? Baiklah, semua kuserahkan pada Pak Remy. Bab 2857. Sejak dijebak oleh Oberon, Surya tidak terlalu memikirkan untuk berkultivasi. Karena Surya tidak bisa pergi ke ruang atas untuk berkultivasi, dia tidak bisa menjadi budak penjaga ruang dan tidak bisa kembali ke ruang bumi beberapa tahun yang lalu. Meskipun bisa kembali ke ruang bumi sekarang, beberapa orang dan benda di ruang bumi sudah berubah. Oleh karena itu, meskipun kembali ke masa lalu juga tidak akan sampai ke masa lalu. Jadi, lebih baik tidak kembali. Mulai sekarang, tetap tinggal di kota Utarna di Vente untuk berkultivasi. Karena ingin tinggal di sini untuk berkultivasi, tentu saja merupakan hal yang baik untuk mendapatkan lebih banyak teman. Pada siang hari, saat jamuan makan, Remy menunjuk seorang kultivator berambut coklat dan memperkenalkannya. Ini adalah kultivator mantra yang dikirim oleh keluarga Andara, namanya Jevin Andara. Mulai sekarang, dia akan selalu tinggal bersama keluarga Roberto. Dia adalah Aksa Pratama. Dia kultivator klan naga dari keluarga Roberto. Surya dan Jevin saling menatap, lalu mereka mengangguk pada saat yang sama. Saat Surya menatap Jevin, sorot mata Jevin memberi Surya perasaan akrab, seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Akan tetapi, Surya tidak dapat mengingatnya. Di jamuan makan tersebut, beberapa orang saling mengobrol sebentar. Karena Jevin mewakili keluarga Andara, jadi ada keraguan dalam banyak aspek. Setelah saling mengenal sebentar, percakapan pun berkurang. Untuk mengurangi rasa canggung, Remy bersulang untuk mereka berdua. Setelah minum beberapa kali teguk, Remy mengeluarkan surat dari tangannya dan menyerahkannya kepada Surya seraya berkata, teman lamamu datang menemuimu 3 kali. Sayangnya, kamu masih mabuk, jadi dia memberikan surat ini kepadaku dan memintaku untuk memberikannya kepadamu. Terima kasih. Surya tertegun selama 2 detik dan mengambil surat yang diserahkan Remy. Setelah jamuan makan, Surya kembali ke kamarnya, mengeluarkan surat itu dan hendak merobeknya. Namun, setelah dipikir-pikir, karena Oberon datang 3 kali, ini sudah cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Selain itu, dia melakukannya untuk menjaga Surya tetap berada di ruang tengah. Oberon juga khawatir dengan apa yang terjadi saat pertama kali saat memasuki ruang tengah terulang kembali. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi Surya. Setelah berpikir panjang,
Surya akhirnya memutuskan untuk membaca surat itu dan memberi kesempatan lagi pada Oberon. Saat membuka surat tersebut, Surya membacanya dengan cermat dan dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Oberon memberitahu Surya dalam suratnya bahwa dia sudah mencari banyak lingkaran sihir. Oberon mengetahui bahwa di antara 9 kota utama di ruang tengah, kota utama pertama yaitu kota utama cahaya, bukanlah satu-satunya kota yang memiliki gerbang ruang ke ruang atas. Namun, setiap kota utama memiliki gerbang ruang serta penjaga ruang. Kemudian, karena adanya beberapa perubahan pada ruang tengah, para kultivator ruang atas menjadi tidak percaya terhadap kultivator ruang tengah. Oleh karena itu, jalur dari 8 kota utama lainnya ke ruang atas ditutup dan semua penjaga kembali ke ruang alas. Dengan demikian, di ruang tengah, hanya kota utama cahaya yang memiliki gerbang ruang menuju ruang atas. Sementara itu, penjaga yang tinggal di sana bukanlah Oliver. Penjaga tinggal di dalam penghalang sepanjang tahun dan tidak tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan ruang tengah. Oleh karena itu, jika dapat melewati Oliver dan mencapai penghalang, mungkin bisa berkultivasi di ruang atas. Alternatifnya, bisa dengan mencari di mana letak gerbang ruang terdahulu di kota utama di Vente, lalu mungkin bisa membangun kembali lingkaran sihir dan berhubungan dengan ruang atas. Kemudian, bisa pergi ke ruang atas untuk berkultivasi. Kedua metode tersebut kelihatannya sederhana, tetapi nyatanya sangat sulit untuk diterapkan. Dikarenakan hal ini bukanlah lingkaran teleportasi sederhana, melainkan jalur dimensi. Cara pertama adalah dengan melewati Oliver dan hal ini hampir mustahil untuk dilakukan. Oleh karena itu, pergi ke kota utama cahaya tidak dimaksudkan untuk menyebabkan kematian. Hal ini tidak efektif. Sementara itu, cara kedua sepertinya bisa dilakukan. Ada banyak kultivator di ruang tengah. Selama ribuan tahun pasti banyak kultivator yang mencari jalur dimensi ke ruang atas. Namun, masih belum ada kabar yang membuktikan jika hal ini ingin diwujudkan, sama sulitnya dibandingkan dengan naik ke surga. Bab 2858. Meski kedua cara tersebut sulit, tetapi sikap Oberon, setidaknya membuktikan bahwa dia telah menyadari kesalahannya. Surya berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke bar untuk menepati janji yang telah disepakati dalam surat. Bagaimanapun, Oberon sudah menunggu di bar tersebut selama 3 hari. Sesampainya di bar, Surya naik ke lantai 2 dan bertemu dengan Oberon. Mata mereka saling bertemu, Oberon berdiri dan memberi isyarat mempersilahkan ke arah Surya. Lalu mereka berdua duduk pada saat yang bersamaan. Oberon membuka pembicaraan, aku benar-benar minta maaf, aku seharusnya nggak memperlakukan kamu seperti itu. Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku akan membantu memenuhi keinginanmu untuk naik. Begitu waktunya tiba, aku akan membantumu pergi ke ruang atas. Sejauh yang aku tahu, ada 3 dunia besar di ruang atas. Setiap dunia merupakan dimensi yang independen. Ketiga dunia ini terhubung bersama dan membentuk ruang atas. Aku sudah tahu tentang semua ini, tandas Surya menyela Oberon. Dia kembali berkata, aku pikir kita bisa membicarakan tentang pergi ke ruang atas nanti saja. Sekarang, menurutku yang paling penting adalah masalah tentang Ardelo. Sejauh yang aku tahu, Oliver, penguasa kota utama cahaya, adalah orang yang penuh dendam. Ardelo adalah salah satu pengawalnya yang hebat. Lagi pula, sekarang Ardelo sudah mati di kota utama di Vente, cepat atau lambat Oliver akan tahu tentang hal ini. Begitu saatnya tiba, dia pasti akan marah besar. Oberon, pernahkah kamu memikirkan bagaimana tanggapanmu dan Lamante saat Oliver datang ke kota utama di Vente? Setelah mendengar ini, Oberon terdiam beberapa saat dan menjawab, sebenarnya, aku belum mempertimbangkan masalah ini. Tapi, Pak Lamante yang menerimaku dan memberiku status saat ini. Aku pikir, walaupun Oliver benar-benar mendatangi Pak Lamante, aku masih harus bertarung sampai mati dengan Pak Lamante. Walaupun aku mati dalam pertarungan, aku juga nggak akan menyesal. Saat berbicara, Oberon memasang ekspresi tegas di wajahnya dan membuat Surya merasa bingung. Lagi pula, setelah membunuh Ardelo terakhir kali, Lamante sebenarnya mengajukan permintaan kepada mereka berdua dalam bentuk perintah. Dalam keadaan seperti itu,
Surya dan Oberon menyelamatkan Lamante. Tanpa diduga, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai penguasa kota. Setidaknya ini membuktikan bahwa Lamante tidak menganggap Surya dan Oberon sebagai teman. Oleh karena itu, Surya percaya bahwa pengorbanan Oberon untuk Lamante tidak ada gunanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Surya bertanya, "Oberon, aku ingin bertanya, apa posisi Pak Lamante di hatimu? Dia adalah orang kepercayaanku. Bagaimana denganku? Kamu juga orang kepercayaanku. Jadi sebenarnya aku sangat berharap kamu bisa tetap tinggal di kota utama di Vente. Selama kamu mau tinggal di sini, kamu juga bisa menjadi kultivator yang kuat." "Enggak, Oberon, menurutku sudut pandangmu mungkin salah. Maksudku, kamu menganggap Pak Lamante sebagai orang kepercayaanmu. Mungkin, dia enggak menganggapmu demikian. Kalau Lamante cuma memperlakukanmu sebagai bidak catur di tangannya, apa kamu masih bersedia terus bekerja untuknya?" "Apa, Pak Lamante sangat baik padaku. Dia memberiku status saat ini dan semua yang kuinginkan. Bagaimana mungkin dia memperlakukanku sebagai salah satu bidak caturnya?" Surya mengangguk dan menyahut, "Bukan apa-apa. Aku cuma mengingatkanmu. Mungkin sekarang kamu harus melakukan beberapa perubahan." Bab 2859. Oberon adalah orang yang cerdas. Surya percaya bahwa Oberon baru saja kehilangan dirinya setelah mendapat bantuan karena pertemuannya di ruang tengah. Selama dia bisa tenang dan berpikir dengan matang, dia akan segera menyadari bahwa Lamante bukanlah orang kepercayaannya. "Baiklah, aku sudah ada di sini. Aku akan memeriksa lingkaran sihir tentang gerbang ruang di kota utama di Vente. Kalau kamu juga tertarik untuk naik ke ruang atas bersamaku, aku menyambut kedatanganmu kapan saja." Oberon menunduk dan tidak berkata apa-apa. Surya langsung bangkit dan pergi, lalu dia pergi ke toko buku untuk mencari lingkaran sihir tentang bekas gerbang ruang di kota utama di Vente. Surya menemukan bahwa bekas gerbang ruang kota utama di Vente terletak di puncak tertinggi pegunungan Kaf, yaitu di puncak pegunungan Brontes. Meskipun kota utama di Vente terus membunuh orang dan udaranya dipenuhi bau darah, pegunungan Kaf adalah gunung bersalju dan disertai dengan cuaca yang sangat dingin, sehingga hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Pegunungan Kaf hampir merupakan satu-satunya tempat murni di kota utama di Vente. Pegunungan Brontes adalah tempat suci di Vente. Mendirikan gerbang ruang di sini memang bisa menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Untuk memverifikasi kelayakan metode ini, Surya memutuskan untuk pergi ke pegunungan Kaf secara langsung. Dulu, Surya berpikir untuk terus berkultivasi di dunia cermin perunggu selama 70 tahun. Setelah 70 tahun, dia akan berkultivasi selama 100.00 tahun dan kemudian naik ke ruang atas. Akan tetapi, sekarang Surya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ardelo hanyalah seorang kepala penjaga di bawah Oliver. Untuk membunuhnya, Surya dan Oberon bergabung dan hampir menghabiskan seluruh kekuatan mereka sebelum akhirnya membuat Ardelo terbunuh. Menurut Oliver, Ardelo hanyalah bawahannya. Oliver pasti 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat dari Ardelo. Sekarang, Ardelo telah tewas di kota utama di Vente. Cepat atau lambat Oliver akan mengetahui hal ini. Dia pasti akan marah dan secara pribadi memimpin orang-orangnya ke kota utama di Vente. Meskipun Surya bergabung dengan Oberon lagi, dia mungkin akan mati di tangan Oliver hanya dalam beberapa serangan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka jalur dimensi dan pergi ke ruang atas, sebelum Oliver mengetahui hal ini. Ketika sampai di pegunungan Kaf dan merasakan hawa dingin yang menggigit di sini, Surya tidak mundur. Dia justru melawan angin dan naik ke puncak pegunungan Brontes. Setelah menarik napas dalam-dalam 2 kali, Surya mendongak dan melihat beberapa pilar batu besar berdiri di sana. Sisa-sisa reruntuhan dari gerbang ruang masih ada di sana. Surya melewati antar pilar tersebut dan tidak terjadi apapun. Surya menatap kakinya dengan sedikit kecewa, lalu dia menyadari bahwa ada lingkaran sihir besar di tanah, tepat di area di mana beberapa pilar batu berada. Meskipun gerbang ruang telah ditutup selama ribuan tahun, tetapi lingkaran sihirnya masih terlihat jelas, seolah menceritakan masa lalu. Setelah melihat lingkaran sihir dengan cermat,
Surya mencoba menyuntikkan energi di tubuhnya ke dalam lingkaran sihir dan mencoba mengaktifkan lingkaran sihir tersebut. Namun, tidak peduli bagaimana Surya mencoba, energi yang disuntikkan ke dalam lingkaran sihir akan menghilang dengan cepat dan tidak mengaktifkannya lingkaran sihir tersebut. Tampaknya lingkaran sihir kuno ini membutuhkan energi khusus untuk diaktifkan. Apa mungkin energi khusus ini adalah aura energi dari ruang atas? Jika demikian, misal ingin membuka lingkaran sihir, maka hanya bisa meminta kultivator dari ruang atas untuk datang ke sini dan menyuntikkan energi ke dalam lingkaran sihir. Sayangnya, penjaga lingkaran sihir telah kembali ke ruang atas dan hampir tidak mungkin untuk membuka kembali lingkaran sihir tersebut. Saat berjalan menuruni puncak Brontes, ketika hampir sampai di kaki gunung, Surya mendengar dua orang sedang berbicara di kaki gunung. Surya secara naluriah bersembunyi di balik pohon besar. Ketika melihat ke atas, Surya tiba-tiba menyadari bahwa salah satu dari mereka sebenarnya adalah Connor, mantan kepala keluarga Alvaro. Bagaimana keadaannya sekarang? Orang itu sudah mati, tapi temannya melarikan diri saat pertarungan. Baiklah, kamu sudah membunuh dia, aku akan memberimu hadiah. Terima kasih. Bab 2860. Keduanya seperti sedang melakukan semacam transaksi khusus. Setelah percakapan singkat, pria berambut merah menyerahkan cincin dimensi kepada Connor, lalu keduanya berpisah, masing-masing menuju ke satu arah. Surya berjalan keluar dari balik pohon besar, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mengambil langkah untuk mengejar Connor. Meskipun Connor juga sangat menyebalkan, bagaimanapun juga Edmund adalah musuh terbesar Surya. Oleh karena itu, Surya tidak ingin mengagetkan ular tersebut, melainkan hanya ingin mengikuti Connor dengan cara demikian. Mungkin dia bisa menemukan keberadaan Edmund karena Connor. Surya mengikuti Connor kembali ke kota utama di Vente. Kemudian, dia kehilangan sosok Connor di persimpangan. Surya melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Connor. Saat ini, hari mulai gelap, Surya tidak menunggu lebih lama lagi dan kembali ke rumah keluarga Roberto. Begitu kembali ke rumah keluarga Roberto, Remy menyerahkan surat kepada Surya. Saat kembali ke kamar, Surya membuka surat itu. Oberon mengatakan dalam surat itu bahwa Oliver telah mengirim seseorang untuk bertanya. Lamante memberitahu pengunjung itu bahwa Ardelo berencana untuk tinggal di kota utama di Vente selama 3 bulan, lalu setelah 3 bulan dia akan kembali. Pengunjung tersebut mempercayai perkataan Lamante dan pergi setelah menerima hadiah dari Lamante. Setelah membaca surat itu, Surya menghela napas lega. Oliver pasti mengira Ardelo sedang mendiskusikan tentang kendali kota utama di Vente dengan Lamante. Oliver sangat tertarik dengan masalah ini, jadi tentu saja dia tidak akan mendesak Ardelo untuk kembali ke kota utama Cahaya. Sekarang, masih ada waktu 3 bulan. Selama bisa menemukan cara untuk mengaktifkan lingkaran sihir dan pergi ke ruang atas dalam waktu 3 bulan, maka Surya bisa melarikan diri saat itu. Namun, sebelum itu, Surya perlu melakukan satu hal terlebih dahulu, yaitu menyingkirkan Edmund. Jika Surya tidak melihat Connor, maka Surya mungkin akan melepaskan Edmund. Namun, sekarang setelah Connor muncul, Edmund pasti berada di kota utama di Vente. Sebelumnya, Edmund menjebak Surya berulang kali dan ingin membunuh Surya. Sekarang, Surya tidak ingin melepaskannya. Bagaimanapun, Edmund terlalu licik jika tidak membunuh orang ini, pasti akan menjadi bencana di masa depan. Meskipun Surya naik ke ruang atas untuk berkultivasi, Edmund pasti akan mengambil tindakan terhadap senior Hamdan. Edmund adalah seorang pria yang berniat jahat dan selalu berusaha membalas dendam. Orang seperti itu tidak akan pernah puas. Oleh karena itu, dalam pandangan Surya, membunuh Edmund berarti menghilangkan masalah di masa depan. Keesokan harinya, saat dini hari, Surya datang di persimpangan lebih awal dan menunggu. Mulai pagi hingga malam, Connor tidak pernah muncul dan hal ini terjadi selama 5 hari berturut-turut. Di hari ke-6, Surya menunggu hingga sore hari dan akhirnya bertemu dengan Connor. Namun, saat ini Surya telah mengubah penampilannya, sehingga Connor tidak mengenali Surya. Setelah keduanya bertemu, Connor terus bergerak maju, Surya berbalik dan mengikuti Connor lebih dari 10 jalan. Karena banyaknya orang di jalan, Surya kehilangan Connor lagi.
Karena 6 hari sudah berlalu, Surya tidak mau membuang waktu lagi. Dia berencana untuk menangkap Connor secara langsung ketika bertemu dengannya lagi esok hari, kemudian memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan Edmund. Namun, setelah Surya menunggu selama 7 hari berturut-turut, Connor tidak pernah muncul. Surya juga merasa putus asa dan bergumam dalam hati, apa Connor sudah menyadari sesuatu yang aneh, sehingga dia nggak berani keluar dengan santai lagi. Jika Connor tidak muncul, maka mustahil menemukan keberadaan Edmund. Surya tidak punya pilihan selain menyerah sementara waktu dan pergi ke toko buku untuk terus mencair informasi tentang cara membuka gerbang ruang. Setelah 3 hari melakukan pencarian di toko buku, Surya menemukan cara untuk membuka gerbang ruang. Banyak kultivator di ruang tengah telah mencapai kontrak jiwa khusus dengan kultivator di ruang atas. Dengan mempersembahkan koin emas, mereka akan mendapatkan perlindungan oleh kultivator di ruang atas. Kultivator di ruang atas akan mengirimkan beberapa teknik dan senjata seperti baju besi dan pedang perang ke ruang tengah melalui lingkaran sihir khusus. Kemudian, memberikannya kepada kultivator yang telah menandatangani kontrak jiwa dengan mereka. Sekarang, selama lingkaran sihir khusus dibuat dan saluran komunikasi dengan kultivator ruang atas dibuka, kontrak jiwa dapat ditandatangani setelah mencapai kesepakatan. Bersambung ke bab 2861. Terima kasih.